Padahal dulu kita tidak tahu bahwa ternyata sidik jari setiap orang itu begitu berbeda. Cak begitu ini foto kita itu peristiwa ajaib sebenarnya. Kombinasi otak belakang, brainstem, otak tengah limbik, dan otak depan prefrontal cortex. Jadi kalau kita bicara bahwa di dalam sidik jari itu kan ada growth development. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mudisa. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Arif Budi yang sangat luar biasa. ya, Alhamdulillah. Selamat datang Pak Arif. Ustaz Firdaus. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu pemirsa Mudisa Official di luar sana? Semoga selalu bahagia dan berlimpah berkah semuanya. Amin. Sahabat Mudisa, Bapak Arif ini sudah kami undang beberapa kali ke podcast di sini, cuma karena kesibukan beliau, akhirnya alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktu pada hari ini. Terima kasih Pak Arif. Ya, sami-sami Sampun meluangkan waktu untuk kami. Ini kami kepingin menyapa panjenengan dengan tema yang mungkin sahabat Mudisa ini penasaran, yakni terkait dengan keajaiban sidik jari Pak Arif. Iya, betul. Sebenarnya kalau dikatakan ajaib enggak ya. Ajaib itu ketika kita tidak mempelajari hal itu terasa sangat ajaib. Tapi ketika kita mempelajari hal itu, kita terlena dan terpana bahwa begitu besarnya kuasa Allah akan semesta ini, kan begitu. Luar biasa. Betul sahabat Mudisa. Jadi Bapak Arif ini, beliau adalah seorang profesional konselor dan juga seorang konsultan pendidikan di beberapa sekolah di seluruh Indonesia. Beliau juga sering mengisi seminar-seminar yang berada di beberapa universitas, baik itu sekolah-sekolah, SMA, sampai TK nggih Pak Arif nggih. TK, SD, SMP, SMA, luar biasa. Jadi pertanyaannya bukan kampus sampai TK enggak, mulai dari TK sampai kampus. Oh gitu. Luar biasa. Baik, sahabat Mudisa, perlu diketahui tema hari ini kita akan membahas tentang sidik jari. Ada apa sih dengan sidik jari, sahabat Mudisa? Iya, betul. Monggo Pak Arif, bisa dikasih sekelumit pengetahuan tentang sidik jari. Sebenarnya kan awal mula sidik jari ini kan kita pelajarin di kampus ketika di Korea Selatan itu bukan dari ruang mata kuliah psikologi. Tapi ketika kita masuk ke ranah kedokteran, ada lab kecil dan kita mulai mendiskusikan diskusi akademik terkait tentang sidik jari. Tapi pada waktu itu juga berbicara tentang bakat dan juga personality, sebenarnya awal mulanya Ustadz ya. Tapi kita bicara tentang pola prenatal ketika seorang ibu, ketika anak dalam kandungan itu usia 13 sampai 21 minggu sebenarnya. Nah, ternyata ketika kita melakukan diskusi ada yang namanya neurodevelopmental ya. Di mana di situ ada kita mulai mengukur tentang sebuah pola yang ternyata ada pola Rich Kulit embryonal yang ternyata seiring antara sidik jari dan juga pola diferensiasi otak neokortek dan juga sistem limbik yang ternyata mereka ada berkaitan begitu. Di awal mulanya di situ. Jadi berawal dari sebuah diskusi dengan beberapa rekan yang dia di Korea Selatan, ya, waktu itu kita studi di Korea Selatan, kita menganalisa dan belajar tentang psikobiometrik ya. Bagaimana dari pengukuran tubuh manusia itu ternyata ada kaitan dengan psikologi yang terkait dengan neuroscience dan perkembangan otak manusia. Jadi hal unik, walaupun benar kalau kita bicara sidik jari itu kan kayak semacam identifikasi awalnya. Tapi ternyata ketika bicara tentang diskusi lintas kampus, lintas jurusan itu ternyata banyak keunikan-keunikan yang akhirnya membuat kita itu apalah tatafakarun begitu ya. Masya Allah. Sahabat Mudisa, yang dikatakan beliau luar biasa ya. Highlightnya, afala tatafakkarun. Apakah kamu menjadi orang-orang yang mau berpikir? Luar biasa, sahabat Mudisa. Baik, Bapak Arif, dulu ketika saya itu masih sekolah, ketika kita mau ijazah,
pakai cap sidik jari, kemudian mau buat KTP cap sidik jari, kemudian mau buat SIM juga sidik jari. Sebenarnya ada apa dengan sidik jari? Kok bisa kita itu memakai sidik jari dari menggunakan hal-hal yang notabene hal itu memang ada hubungannya ya? Karena kita itu penasaran, ada apa dengan sidik jari kok bisa dipakai gitu? Jadi sebenarnya di dalam sidik jari itu kan masuk yang awal mula saya pelajari itu kan arsip biologi seseorang. Di dalam arsip biologi seseorang itu tercantum di dalamnya juga terkait identifikasi. Yang akhirnya kita kalau di dalam teman-teman identifikasi itu kan masuk ke ranah keilmuan namanya inavis, di mana kita akan tahu bahwa dari pola-pola tertentu, sulur, ridge, delta, kemudian macam-macam pattern yang ada, akhirnya teridentifikasi bahwa ini sidik jari jejak biologis dari si A, si B, si fulan dan sebagainya, karena ternyata itu tidak bisa tertukar begitulah. Oke. Itu luar biasanya. Jadi kenapa? Zaman dulu dengan keterbatasan informasi dan juga teknologi, kita dengan yakin sekali menggunakan cap 3 jari di ijazah kita. Ternyata di KTP, ternyata kita harus pakai itu. Padahal dulu kita tidak tahu bahwa ternyata sidik jari setiap orang itu begitu berbeda, begitu unik. Nah, akhirnya tapi kita tetap pede aja cap 3 jari di foto kita di ijazah kita ya. Iya Kan gitu ya. Kita berjalannya waktu ternyata eKTP kita sudah ambil perekaman sidik jari di sini, ketika dibuka di provinsi lain selama di Indonesia ternyata berbeda, kan begitu ya. Nah, Betul. itulah ternyata mulai seiring perkembangan zaman, kekayaan, keilmuan itu kan mulai kita pelajari hal itu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara ajaib itu sejak dulu ajaib ya, bisa cap 3 jari di foto kita itu peristiwa ajaib sebenarnya. Jadi kalau zaman sekarang kan biasanya kayak barcode gitu, Pak. Berarti sidik jari kita ini mirip seperti barcode. Bisa dibilang seperti itu, Kak? Sebenarnya ada pattern-pattern, pola-pola yang memang ukiran ya, dermatoglifik, ukiran di dalam lapisan kulit kita. Yang akhirnya kita tahu, ternyata sebenarnya ukiran itu tidak hanya terkait sidik jari ya, tangan, tapi kaki kan juga beda. Iridiologi mata manusia kan juga beda. Lidah manusia kan juga ada berbeda juga. Jadi sebenarnya ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam tubuh manusia. Untuk kita kembali lagi untuk berpikir. Kan gitu ya. Sahabat Mudisa, apalah tatafakkarun. Ya Allah. Hari Iya. ini luar biasa sahabat Mudisa. Apa yang disampaikan Pak Arif terkait dengan arsip biologis. Tidak hanya sidik jari loh sahabat Mudisa. Ternyata mata kita, lidah, itu juga bisa berbeda ya. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Itu bisa dipastikan bahwa itu pasti berbeda. Cuman Masya saat Allah. ini baru untuk identifikasikan baru di arah itu. Iya, Kalau untuk eKTP kan juga mulai pakai iris mata, iris mata, pupil iya. dan sebagainya. Betul. Itu semua teknologi akan mengarah ke situ untuk mempelajari manusia secara utuh sebagai produk yang paling sempurna dari Allah, kan gitu ya. Masya Allah, benar-benar Pak Arif, saya sepakat itu. Saya pernah nonton film sahabat Mudisa. Kalau mau masuk gerbang itu matanya seperti ada Scanner, scan ya. gitu, baru bisa kebuka gerbangnya. Ternyata dibenarkan oleh Pak Arif. Jadi setiap manusia matanya berbeda. Kalau kita tiba-tiba di scan mata kita tidak buka gerbangnya, berarti bukan untuk gerbang kita ya Pak Arif. Bisa jadi mata kita belum terekam database-nya di situ. Oh gitu ya. betul Jadi tidak Pak Arif. diakui oleh sistemnya, kan nanti. Baik, Bapak Arif, di sini sidik jari itu bisa menunjukkan karakter dominan otak seperti limbik, neo atau komposit. Oke, Apa konsep dan prinsip dasar di balik hal itu, Pak? sebenarnya kalau kita bicara bahwa kembali lagi ini identitas ya awal mulanya, identifikasi. Identifikasi. Kemudian kita bicara tentang embrional yang ada kaitan ridge kulit dengan pembentukan saraf-saraf di otak. Nah, mulailah di situ dipelajarin, ya kan? Setiap orang cara kerja otaknya berbeda, mirip itu pasti tidak sama. Nah, Iya. jadi tidak ada kesamaan, tapi kemiripan yang mendekati hampir sama itu ada. Nah, kembali lagi dalam sidik jari kan ada metode. Iya. Ada metode yang kemudian melihat dominansi dari pola tersebut lebih ke limbik sistem otak tengah,
kemudian atau ke prefrontal cortex dengan walls dan sebagainya, terus kemudian komposit, brain, kemudian worksheet dan sebagainya, itu macam-macam di situ ya. Nah, dan terjadi akhirnya sebenarnya kembali lagi kita mengklasifikasikan ini jadi 3. Padahal kan sebenarnya ada beberapa ya, banyak banget ya. Cuman untuk mempermudah orang awam memahami dan melakukan pendekatan psikologis dijadikan 3 dominasi: otak belakang brainstem, otak tengah limbik, dan otak depan prefrontal cortex yang memang terbukti hanya ada pada manusia. Jadi brainstem itu otak belakang, itu seperti binatang reptilian yang memang diberikan Allah pada manusia untuk kita survival mode, untuk kita bertahan hidup. Nah, kemudian sistem limbik yang kayak hewan seperti mamalia, paus, lumba-lumba, dan hewan menyusui lainnya, dan itu diberikan Allah di dalam kita manusia. Untuk apa? Di situ ada amigdala, kemudian kita pabrik emosi, dan kita mulai saling mencintai dan merasa pengen untuk dicintai. Nah, baru setelah itu ke yang ada hanya manusia, yaitu prefrontal cortex yang biasa disebut dengan akal. Ya kan? Jadi artinya dari 3 ini berkolaborasi. Nah, di sidik jari ada yang murni limbik, ada yang hanya murni walls atau neo, atau ada yang juga yang murni brain. Nah, ada juga yang bercampur, ada juga yang berkolaborasi. Nah, akhirnya terbentuklah macam-macam itu sehingga kita bisa mengkalkulasikan dan kemudian menggolong-golongkan bagaimana pola pendekatan kayak folder. Sebenarnya kan otak manusia mirip folder ya, bukan folder yang mirip otak manusia. Orang kan gitu pikir bahwa otak manusia diciptakan Allah seperti komputer. Nah, padahal komputer itu diciptakan mirip seperti otak. Nah, kan pemahaman kita aja. Jadi sahabat Modisa, ya komputer itu nyontoh otak yang kita miliki. Jadi bukan otak kita yang nyontoh komputer ya sahabat Modisa. Baik, Pak Arif, sidik jari itu kan menjadi sebuah identitas. Apakah mungkin nanti ketika kita di masa depan gitu sidik jari kita bisa berubah atau mengikuti arah nasib kita gitu, mungkin gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara apakah sidik jari itu bisa memprediksi masa depan, enggak ya. Enggak. Apakah ini bisa menentukan orang jadi A atau B? Enggak juga. Tapi awal mula kita belajar tentang sidik jari itu kan awal mulanya yang awal-awal dulu ya saya ya. Saya melihat ada dua orang dengan dominasi cara kerja otak yang hampir mirip, tetapi ketika mereka menghadapi trauma, ternyata respon mereka pada trauma, otak mereka berbeda. Ada yang bisa survive, tapi ada juga yang mereka terkungkung dengan pola impulsif, agresif, dan macam-macam perilaku yang lainnya. Dan kita juga tidak menentukan bahwa orang jahat atau baik dari sidik jari, enggak. Tetapi kita membaca apakah ada pola yang sama yang terulang sehingga kita bisa mempelajari bagaimana cara kerja otak manusia. Nah, awal mulanya di situ. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan Ustadz Firdaus tadi ya, apakah ini bisa memprediksi masa depan? Jawabannya jelas tidak bisa memprediksi masa depan, tapi membantu untuk mengurangi salah arah. Oh, seperti itu. Iya, jadi membantu salah arah. Karena ketidaktahuan kita bahwa anak dengan style limbik, anak dengan style neo, anak dengan style yang lainnya, kalau kita tidak tahu berarti kan pasti akan terjadi konflik internal di dalam diri anak, memaksakan anak kita untuk melengkapi puzzle kehidupan kita yang dulu nggak pernah kita sampaikan, kan gitu ya. Oke. Jadi lebih ke arah itu sih sebenarnya. Gitu, Ustaz. Jadi apakah ada kemungkinan berubah sidik jari itu? Enggak. Iya, oke. Jadi kalau kita bicara bahwa di dalam sidik jari itu kan ada growth development. Oh, growth. Jadi artinya pada anak dengan usia begini yang kecil kemudian dia tambah besar seiring dengan tubuhnya, pasti ridge atau kulit itu berkembang lebih melebar. Atau juga kadang ada beberapa sidik jari yang kayak walls composite. Ketika dia kecil dia masuk ke ranah ke limbik, tapi ketika dia besar ternyata dia masuk ke neo. Nah, itu juga jadi terkadang ada miss di situ. Gitu ya. Belum lagi ketika kita menggunakan metode kedekatan. Kalau teman-teman sahabat Modisa, kalau sidik jari yang kita pakai di SC Modisa itu kan untuk acuan kelas 1 sampai kelas 3.
Betul, 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 betul. Pola pendekatan hanya terbatas kelas 1 dengan hambatan psikologisnya, dengan potensinya, pola pendekatannya, kemudian tingkat stres karena pertemanan dan sebagainya, sampai di kelas 3. Kenapa? Karena kelas 4, anak-anak dengan kognitif yang mulai berkembang, pola pendekatan bisa jadi berbeda dengan pola pendekatan yang kemarin kita lakukan. Oh, seperti itu. Ya, jadi ada fase-fase, tahapan-tahapan. Nah, sidik jari mengikuti growth itu. Gitu loh sebenarnya. Berarti gini ya Pak Arif, anak saya kan waktu itu sidik jari di kelas 1. Maka agar lebih akurat lagi, apakah kita itu harus tes ulang sidik jari lagi di kelas 4? Sebenarnya itu bisa jadi beda, bisa jadi iya. Oh, Tetapi gitu. kalau di dalam sidik jari laporan di Mudisa kan kita ada ADL ya, algoritma data link, Oh, gitu. yang akhirnya menyimpan data itu, kemudian memproyeksikan dan mengestimasikan, bukan memprediksi ya. Bahasanya itu estimasi. Oh, estimasi. Ya, estimasi adalah hitungan yang mendekatin kenyataan. Tapi apakah ada miss-nya? Ya pasti ada. Tapi mendekatin ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi tetap bisa tidak perlu ambil sidik jari. Ataupun kalau ambil sidik jari berarti akan muncul laporan dan pola pendekatan yang berbeda dengan yang kemarin. Oh, seperti Mengingat itu. pada Ananda kelas 4 mungkin mulai hormonal, mungkin dengan perkembangan otaknya yang mulai berbeda, mungkin dengan relasi dan sebagainya bisa membuat dia juga berbeda. Tapi secara jauh ya overall ini dia bisa estimasi aja. Oke, oke. Gitu. Jadi sahabat Mudisa, ya seperti yang dikatakan oleh narasumber kita Bapak Arif, bahwa sidik jari itu adalah sebuah estimasi pendekatan ya. Jadi apabila kita nanti ada hal yang berbeda, itu sangat mungkin ya Pak Arif. Ya, jadi kalau kita ngobrol tentang sidik jari itu kan lensa tambahan ya. Lensa tambahan. Jadi sama seperti ketika kita melakukan alat ukur dengan psikologi, psikotes, itu kan pasti akan berbatas waktu ya. Oh, Itu kan realitanya di situ memang. berbatas. Jadi tidak bisa kita berbicara dengan anak yang melakukan psikotes 6 bulan atau 1 tahun yang tertentu. Nah, pasti akan terjadi pergeseran. Karena relasi, edukasi, dan juga pengalaman. Siap-siap. Asik. Relasi, edukasi, dan pengalaman. Iya. Ingat ya, sahabat Mudisa, relasi, edukasi, dan pengalaman itu juga bisa menentukan kita. Baik, sahabat Mudisa. Begini Pak Arif, ini sidik jari itu bisa membantu memilih seorang anak, jurusan sekolah, atau gaya belajar juga, bahkan karir di masa depan. Bagaimana bisa itu bisa terjadi, Pak? Sebenarnya awal mula kita mempelajarin itu bukan untuk kemudian mendesain anak ini karirnya di sini, di sini, di sini. Enggak kan sebenarnya. Oh, gitu. Kembali lagi bahwa kita bicara kalau dari sidik jari adalah potensi, area potensi dan area kerentanan di dalam cara berpikir. Area kerentanan ketika menghadapi tekanan. Jadi kenapa mulai bisa diklasifikasikan anak dengan sidik jari pada jari tengahnya itu kita bicara tentang endurance, ketahanan ketika dia berada di bawah tekanan. Nah, dia di bawah tekanan berarti kan tidak nyaman. Tekanan yang berasal dari human atau berdasar dengan data. Jadi ada anak yang lebih nyaman bekerja by data, ada anak yang lebih nyaman berinteraksi dengan orang. Betul. Kan jadi begitu ya. Betul, Pak. Ada anak yang lebih suka dengan matematika sampai lupa waktu ngerjakan soal matematika. Ada anak yang tiba-tiba langsung mendenial, menolak bahwa matematika itu rumit. Ya. Betul. Tapi di satu sisi kan harus paham bahwa ada anak yang pintar di matematika, pasti dia akan berkurang atau mengalami kekurangan di fase linguistik atau berbicara di depan orang. Nah, demikian juga orang berpikir kalau orang Indonesia, kalau anak nggak pintar matematika, berarti dia nggak pintar. Padahal dia bisa jadi pinternya di area yang berbeda dan bukan itu mau kita. Oke, gitu Kan ya. itu sebenarnya. Betul, Pak. Jadi terkait karir pun kita akan bisa mengklasifikasikan bahwa orang ini lebih suka berkarir yang di belakang layar seperti farmasi, apoteker, kemudian analis kesehatan, accounting ya dengan beribetnya laporan-laporan keuangan, atau dia lebih suka tebar pesona, ketemu dengan orang, kemudian menginfluence people, memotivasi, menjadi guru yang kemudian bisa transfer knowledge pada murid-muridnya. Nah, kan seperti itu kan berbeda areanya. Betul. Itulah yang sebenarnya kita bicara tentang karir. Mungkin sahabat Mudisa yang sering kita salah konsep atau salah pola pikirnya itu ketika kita melihat membaca buku sidik jari yang dari Pak Arif itu, wah ini kayaknya jadi arsitek nih, saya jadi arsitek. Padahal betul. itu kita bisa
mengarah ke beberapa hal yang memang tuh kecenderungan kita keahliannya ke situ. Nah, ya, jadi potensi kalau dia ke arsitek itu memang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia punya visual spasial yang lebih besar daripada area yang lain. Jadi orang visual spasial itu kan kayak sinematografi, kameramen, fotografer, kemudian mereka yang mampu tata kota, tata wilayah, terkait pekerjaan yang keruangan seperti membuat apartemen, nanti kamarnya di mana, posisi seperti apa. Nah, itu kan masalah ke visual spasial, kan gitu. Jadi kembali lagi kalau bicara apakah ini menentukan karir, seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi kita bicara begini, karir pekerjaan seseorang, itu adalah sinkronisasi antara potensi, minat, dan realitas. Jadi karir itu adalah sinkronisasi potensi, kemudian minat, dan juga realitas. Jadi misalkan nih, anak punya potensi untuk bermain golf. Ya kan? Punya. Dia minat. Tapi fasilitas, orang tua dengan keterbatasannya tidak bisa membelikan alat golf. Kan kembali lagi, terbentur sama realitas. Anak ini potensinya hebat kalau masuk ke kedokteran. Kan misalkan gitu. Tapi ketika orang tua tidak bisa memfasilitasi A, B, C, itu kan menjadi realitas. Sehingga potensi tetap menjadi potensi, minat tetap hanya sebatas minat ketika itu tidak menjadi satu. Wah, kan gitu ya, Kak. Betul. Gitu, sahabat Mudisa. Wah, kalau ngobrol seperti ini rasanya ya Pak, sangat berbeda ketika kita itu mendengarkan Pak Arif di depan, kemudian kita itu iya, padahal nggak paham tuh Pak. Tapi kalau seperti ini nih rasanya paham sekali. Jadi sebenarnya pada sidik jari itu kan juga mengukur yang namanya probabilistik tendensi. Jadi adalah probabilistik yang nanti pola perilakunya sudah mulai kita mapping sehingga kita mengurangi salah arah karena kita probabilistik tendensi, Pak. Siap. Ustaz. Kemudian Pak Arif, ini terkadang ada sebuah tes sidik jari itu katanya ini bisa memprediksi masa depan seseorang. Nah, tanggapan Pak Arif selaku psikolog ini apakah tepat nggak seperti itu? Sebenarnya itu sangat menyesatkan ya. Saya sebagai klinisi orang yang beraktivitas di bidang klinik ya sejak dulu ya, praktek juga di bidang klinik ya. Kita itu sangat berhati-hati sekali untuk kemudian mereduksi seseorang dengan status biologisnya yang mengatakan bahwa si A, B, C seperti ini. Itu sangat tidak bijaksana, ya kan? Karena kita tidak boleh juga menyampaikan hal seperti itu. Karena kan semua keilmuan anak-anak berkembang karena relasi, karena edukasi, sekolah di mana dan bagaimana pengalaman hidup yang diberikan orang tua dan sekolah, lingkungan di mana mereka berada. Jadi kalau ada yang statement seperti itu karena kalau saya boleh menyampaikan karena ketidaktahuan atau kedangkalan ilmu seseorang kemudian memilih kata-kata yang seperti itu sangat tidak mendidik ya. Kita sebagai klinisi walaupun kita tahu keilmuannya, kita juga tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Itu untuk hati-hati. Baik ya. Jadi sahabat Mudisa, siapapun dari kita yang mungkin setelah membaca dari buku yang kita itu sendiri mungkin karena kita ketidaktahuan dan kedangkalan ilmu kita, Mbak Arif. Jadi jangan membuat statement-statement yang wah saya besok masa depannya seperti ini berdasarkan ini. Nah sekali lagi berdasarkan pengalaman, berdasarkan edukasi dan relasi betul. Jadi sahabat Mudisa ini pahamin sebagai kompas, bukan penentu takdir. Pahamin ini sebagai alat bantu memahami, bukan melebeli. Kan begitu ya. Gitu sih Pak. Luar biasa. Sahabat Mudisa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif tadi, bahwa sidik jari ini ketika digunakan sebagai kompas untuk arah hidup kita, insya Allah itu akan menjadi arah edukasi untuk yang kita kejar nanti di masa depan, mungkin akan lebih membantu kita dengan pendekatan melalui sidik jari. Tetapi sahabat Mudisa, jangan sampai nanti kita menjudgment bahwa dengan adanya sidik jari yang kita miliki, kemudian kita ditentukan sidik jarinya
ya aku jadi seperti ini, tidak jadi seperti itu juga ya Pak Arif. Tapi intinya kan dari sidik jari kan, misalkan nih, ini tanaman nih. Iya Pak. Kita tahu anak kita seperti apa setelah dari sidik jari. Potensi dia seperti apa. Minat dia seperti apa. Pola pendekatan psikologis kita seperti apa pada dia. Anak kita itu kan ibarat benih. Yang tanaman itu akan terus bertumbuh. Tugas kita memang harus menyiangi dan menghindarkan tanaman ini supaya tumbuh optimal. Untuk tanaman-tanaman kanan kirinya yang kira-kira mengganggu, itu kita amankan. Seperti pergaulan yang tidak baik, memilih teman yang tidak tepat, sekolah di tempat yang tidak seharusnya dia berada, dengan tingginya bully dan ketidakempatian guru, pengajar, dan sebagainya. Kita sebagai orang tua harus menghindari ini supaya tanaman yang namanya anak itu tetap bisa tumbuh dengan baik. Setelah kita tahu berapa pupuk yang harus kita berikan, berapa banyak kasih yang kita berikan, dan berapa banyak kehadiran yang kita terlibat di dalamnya. Kan begitu sebenarnya. Tugas kita menjaga benih yang tumbuh ini dari gangguan tanaman-tanaman yang bisa mengganggunya. Oke. Pak Arif, ini terkait dengan kata-kata arsip biologis. Wah, sebenarnya apalagi tadi ada kata-kata inafis. Kalau boleh tahu apa itu Pak Arif? Arsip biologis itu bahwa dari sidik jari itu kan kita mulai mendampingin dan juga mengikutin pola pembentukan otak mulai awal. Jadi kalau kita bicara bahwa tiap tahap usia anak, mereka butuh kebutuhan jiwa mereka itu berbeda. Nah, kembali lagi untuk kita akhirnya tahu arsip biologis seperti apa. Dulu anak saya nangisan, itu kan arsip. Oke. Kemudian kita melakukan pendekatan bahwa dia limbik. Oke, berarti kita harus seperti ini. Terus tahu anak kita neo. Oke, berarti pendekatannya dengan logika. Anda bisa pakai perasaan. Itu kan arsip biologis yang harus kita dampingin sepanjang kehidupan dia. Bahwa dia dengan anak yang limbik. Oke, berarti dia lebih perasa, sensitif, empatinya kuat sekali. Tapi jangan sampai kemudian dia dimanfaatkan, ditipu oleh orang lain karena ini yang over pada anak-anak limbik. Nah, tugas kita kembali lagi nyangin tumbuhan ini. Nah, ini kan arsip biologis kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk melakukan pendekatan. Oh, anak ini ternyata dia limbik. Kalau misalkan diplototin, dia akan mudah down kan? Oke, berarti pola pendekatan kita rubah. Oh, ada yang anak yang pendekatan seperti ini nggak bisa kita pakai pasang wajah melas nelongso. Ternyata karena pada anak yang dengan neo, oke, pendekatan kita harus bicara tentang untung rugi. Kenapa boleh dan kenapa tidak boleh. Nah, itu kan juga arsip buat kita kan. Nah, apalagi pada sesi-sesi kelas yang biasa dilakukan tiap tahun di Asimodisa, kan selalu ada pembekalan bahwa oke, ditata pupil mata kiri, tata pupil mata kanan, jam fokus anak di area tertentu di jam ini. Nah, itu kan arsip yang bisa kita pakai, kita buka lagi ketika kita lupa mendampingin anak-anak kita karena sibuknya kita mengejar dunia. Kan begitu kan sebenarnya kan? Bukan arsip saat kita lupa. Gini Pak Arif, tadi ketika Pak Arif mengaitkan bahwa sidik jari itu dengan kekuasaan dan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kami tuh pernah belajar dari sebuah guru agama bahwa suatu saat nanti orang itu akan dibangkitkan dengan kondisinya masing-masing gitu deh. Ada yang dikondisi dengan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Akhirnya saya yakin Pak, dengan sidik jari aja kita sudah bisa mengetahui pupil mata, kita sudah mengetahui pola-pola kehidupan manusia seperti itu. Menurut Pak Arif, pandangan Pak Arif, apakah dengan kekuasaan Allah yang maha segalanya dengan di dalam tubuh kita ini, untuk akhirat kita, bagaimana cara mendidik putra putri kita agar bisa memahami bahwa di dalam tubuh kita ini ada sebuah pola yang nanti kalian tuh loh di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, betul sekali Ustaz. Jadi kalau kita bicarakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi proses bahwa Tuhan itu sudah memberikan fitrah pada manusia.
dengan potensi-potensi yang sudah instalkan oleh Allah, ya kan begitu. Nah, tugas kita itu ngenalin diri kita dulu. Kalau kita sudah tahu ngenalin diri kita, oke, kita itu belajar agama lebih kepada dengan auditori sambung ayat atau lewat siroh, kisah yang kemudian membangkitkan sisi spiritual kita, atau mungkin dengan cara yang lain. Nah, tugas kita adalah mengenalin diri kita, untuk kembali mengenalin Tuhan kita seperti apa. Itu berawal dari diri kita. Makanya kenapa kita diminta pertanggungjawaban sejauh apa kamu mengenal dirimu, karena di situ ketika kamu semakin banyak kenal dirimu, maka kamu akan semakin dekat dengan Tuhanmu, kan begitu. Betul Pak. Itu yang dikatakan guru kami. Nah, makanya proses pendekatan itu dengan berbagai cara, termasuk ketika orang tua tidak mampu ngajarin anak sendiri, sekolahkan. Karena ketidakmampuan kita, akhirnya di dunia modern ini kita pondokkan. Karena kita bisa ngajarin anak kita ngaji. Tetapi belum tentu kita punya waktu karena terbatasan kita untuk ditanggung jawab hal lainnya di dalam kehidupan ini. Untuk membiayai, menafkahi, dan bertanggung jawab masa depannya. Nah, makanya kenapa kita harus ta'arufu, saling mengenal. Betul. Setelah kita tahu diri kita tahu potensi kita cari pendidikan yang tepat dengan anak kita bekerja dengan diri kita. Jangan sampai kita bekerja, kemudian kita tidak bahagia karena itu bukan diri kita. Akhirnya resign, kemudian malah melakukan aktivitas lain yang sebenarnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Itu adalah cara manusia untuk menemukan dirinya. Kan begitu. Luar biasa. Wah, banyak ilmunya Pak sahabat Budisa yang kita peroleh ya. Pak Arif, ini kami kepingin mendapatkan pesan-pesan atau quotes untuk para orang tua dari sahabat Budisa ini. Jadi bagaimana kita bisa mendidik putra-putri kami ke arah yang lebih baik di era digital saat ini. Ya, kembali lagi sebenarnya, era digital adalah zaman di mana anak kita lahir dan tumbuh. Dan kita sebagai orang tua lahir dan tumbuh di dunia yang berbeda. Betul. Jadi anak kita mungkin dunia tumbuhnya adalah dunia digital, dan kita sebagai orang tua bisa jadi pada waktu transisi digital atau sebelum digital ada. Nah, akhirnya jangan pernah kita mendidik anak-anak kita dengan cara kita tumbuh di dunia kita. Artinya apa? Ya kita yang orang tua yang lebih paham, turunkan usiamu, masuklah ke dunia mereka, belokkan mereka kepada apa yang kita maui. Kan jadi begitu ya. Kita harus masuk, kita harus belajar bagaimana kita mendampingin anak yang suka Roblox, kemudian kita masuk di dalamnya dan memberikan pemahaman yang logika, akhirnya dia berpindah ke hal lain yang lebih mempesona. Ingat, pada anak-anak adalah bagaimana kita menanamkan imaji positif dengan cara yang mereka mau, bukan cara yang kita mau. Kan gitu ya. Gitu sebenarnya. Betul, Mari. Ya. Digital, mau apapun nanti zamannya, mau generasi alpha berganti sigma atau berganti apapun, itu adalah bentuk yang menunjukkan bahwa generasi itu tumbuh di dunia yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi kita. Jangan paksakan cara kita tumbuh di dunia kita untuk anak yang tumbuh di dunia sekarang masuk dengan cara dunia kita. Itu seringkali menjadi pertengkaran dan anak menjadi stres karena mau kita. Wah, ya, bagi para orang tua sahabat Budisa, itu quote yang sangat berkesan. Dan ini untuk termasuk saya ini sahabat Budisa. Jadi jangan jadikan ambisimu untuk mencipta bahagia anakmu, karena anakmu punya bahagia yang berbeda dengan ambisi yang mereka punya. Gitu sih. Baik, Pak Arif, ini sebenarnya kepengen banyak ngobrol dengan panjenengan. Kami itu kepengen banyak bertanya. Cuma mungkin nanti kedepannya kita akan bertemu dengan Pak Arif lagi di podcast Budisa berikutnya. Baik. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arif Budi yang sudah meluangkan waktu untuk kami, sudah hadir di podcast Budisa ini. Mungkin sedikit memberikan pesan untuk sahabat Budisa. Ya, baik sahabat Budisa, para orang tua dimanapun Anda berada, ini waktu yang luar biasa. Jadi saya perlu sampaikan bahwa sidik jari itu adalah awal mula perjalanan yang panjang yang mungkin akan melelahkan. Tapi ujungnya ketemu kita pelangi atau terus kita menari di tengah hujan, tergantung kita masing-masing.
kita memilih untuk bahagia dengan cara kita atau memilih luka karena kita tidak tahu caranya. Tapi apapun itu, ingat sidik jari itu hanya awal mula kita melakukan perjalanan panjang di dalam menemukan diri kita untuk kembali kepada Tuhan kita. Kita belajar banyak hal, kembali lagi mendidik anak-anak kita, kembalilah kepada mereka. Karena anak hebat, karena orang tua yang terlibat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Mudisa, mari kita tutup podcast hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat Mudisa. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Bye. Terima kasih Bapak Ari. Sama-sama. Luar biasa. Ya.